Tempat kita bersatu, langkah bersama, hatimu menyatu, merawat negeri penuh harapan baru. Sehat jiwa, kuat raga, masyarakat produktif maju bersama. Cahaya terang masa depan gemilang. Indonesia Emas 2045. Rumah lukaku Indonesia, gerakan bersama merawat negeri untuk masyarakat sehat dan produktif untuk Indonesia Emas 2045. Tangan bergenggam, semangat membara, gotong royong menjadi budaya kita. Dari desa hingga kota tercinta, Nusantara kita jaga bersama. Satu tekan, Satu suara, bangun negeri penuh cinta. generasi emas, cita mulia, Indonesia jaya selamanya. Rumah lukaku Indonesia, gerakan bersama merawat negeri untuk masyarakat sehat dan produktif menuju Indonesia Emas 2045. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Kami dari Yayasan Rumah Lukaku Indonesia kali ini berhadir lagi di Kota Bitung ya, bertempat di Grian Bawah yang berada di Desa Langsa 2. Nah, kami bekerja sama langsung dengan Badan Solidaritas Muslim Indonesia yang berada di Kota Bitung, dan kegiatan roadshow kesehatan primer bersama merawat negeri yang ke-9 tempat yang sudah kami hadir di Grian Bawah ini. Berikut ini adalah salah satu latar belakang anak-anak, dan anak-anak ini hampir 125 anak, dan juga layanan yang kami layani pada hari ini adalah layanan kesehatan secara gratis dan cuma-cuma ya. Dan ada beberapa sponsor, termasuk dari Dompet Duafa dan beberapa sponsor lagi yang akan kita lihat di dalam. Mari kita sama-sama masuk ke dalam untuk melihat situasi dan kondisi untuk kegiatan hari ini. Mari. Nah, ini adalah salah satu tempat pendaftaran anak yang untuk disunatan sebentar. Ibu, assalamualaikum. Sedikit bertanya terkait tentang anak sunatan yang terdaftar di siang hari ini, kira-kira sudah berapa, Bu? Sekarang yang terdaftar ada 105. Target untuk hari ini Target hari ini 130. Tapi ada lain yang belum mendaftar. yang sudah terlayani untuk sunatan massal sudah berapa anak, Bu? Sekarang udah 42 orang. Nah, teman-teman sahabat Rumah Lukaku Indonesia yang sudah terdaftar ya, target dari BSM yaitu 130, Bu ya. Dan sudah tereksekusi untuk sementara sudah 42. Oke, mari kita lanjut untuk ke meja berikut. Terima kasih, Bu.
Oke, kita masuk di bagian sunatan massal, mari. Nah, teman-teman sahabat Rumah Lukaku Indonesia, ini adalah pos-pos bagian pendaftaran untuk pemeriksaan gratis ya. Dari pendaftaran, pemberian obat, pemeriksaan untuk kedokteran sama pemeriksaan TTV. Permisi Ibu, Assalamualaikum. Ini dari sponsor dari Puskesmas Girian. Oke, baik. Puskesmas Girian berarti dari pemerintah setempat ya, artinya dari pemerintah Kota Bitung. Ibu, kira-kira yang sudah terlayani dalam pemeriksaan kesehatan gratis itu sudah berapa persen? Kan target 50 pasien kan. Ini sekitar 26. Oke, yang sudah terlayani untuk hari ini adalah 26 pasien, yang target harusnya 50, dan situasi untuk geografis dari kampung sendiri, ini kampung agak kecil ya, sehingga masyarakat yang ada di sini perkiraan sampai 100 keluarga. Kita dari Yayasan Rumah Lukaku menghadiri satu dokter ya dari kami yayasan. Torang mau bertanya sedikit terkait tentang pasien yang sudah terlayani tadi. Kira-kira kebanyakan diagnosa apa dokter yang timbul? Ya, terima kasih atas undangannya juga. Alhamdulillah sejauh ini daerah-daerah masyarakat sekitar sini diagnosisnya ya paling untuk mengarah ke sakit kepala, baru sakit ulu hati, ya dispepsia, dan paling banyak dengan hipertensi dan asam urat yang tinggi. Itu saja. Cuman kita bersama tim dokter dari Puskesmas juga ya alhamdulillah terbantukan. Jadi untuk masyarakat yang mengalami hipertensi atau tekanan darah tinggi kiranya dapat mengontrol ke fasilitas kesehatan terdekat, karena sejauh ini pas ditanya bahkan tidak ada yang minum obatnya minum pun tidak terkontrol. Jadi tolong dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ke fasilitas kesehatan terdekat, dan untuk mulai dari pola makan dijaga, kesehatannya juga untuk pola hidupnya juga dijaga mulai dari makanan, dan untuk lebih banyak melakukan aktivitas olahraga harian. Itu saja dari saya. Oke, baik, terima kasih Dokter Alan. Lanjutkan. Oke. Saya bersama dengan penanggung jawab Musola Al Muhaimin. Ya, dengan Pak siapa Pak? Pak Idris Harun. Harun. Baik Pak Idris. Nah, Pak Idris, kira-kira antusias masyarakat terkait dengan kegiatan bakti sosial ini bagaimana Pak? Alhamdulillah untuk antusias luar biasa dari masyarakat. Kami juga selaku panitia pembangunan Musola Al Muhaimin mengucapkan banyak terima kasih untuk Yayasan Lukaku yang sudah sangat-sangat membantu dengan adanya acara kegiatan ini. Kami juga bersyukur sekali. Mudah-mudahan di tahun-tahun akan depan lagi akan ada kegiatan seperti ini. Terima kasih. Saya dengan beberapa tim medis perwakilan dengan Pak siapa Pak? Rudi. Oke, baik. Nurse Rudi, kira-kira sejauh ini pasien yang berkunjung di meja ini ada hambatan dan kendala tidak? Alhamdulillah enggak ada, aman sih. Semua aman, lancar, berjalan semua yang baik. Jangan lupa Pak sunat. Jadi hubungi Rumah Lukaku, Kota Manado dan Kota Bitung ada selalu. Terima kasih. Sahabat Rumah Lukaku Indonesia, sekarang saya berada dengan orang-orang hebat. Saya sekarang bersama dengan Ketua Yayasan Rumah Lukaku Indonesia, yaitu Nurse Faris. Nurse, hari ini Rumah Lukaku Indonesia melaksanakan titik ke-9 dari program Roadshow Kesehatan Primer yang terletak di Girian Bawah Kota Bitung. Apa alasan mendasar dipilihnya lokasi ini dan apa target utama yang ingin dicapai kegiatan hari ini? Oke, terima kasih Nurse. Kenapa di Girian Bawah diselenggarakan kegiatan roadshow yang ke-9 ya? Ini kan yang ke-9. Itu karena kita melihat di akhir tahun ini ya, di tahun 2025 penutupan tahun, kita mengadakan rapat kembali dengan pengurus Yayasan Rumah Lukaku Indonesia, dan ternyata di rapat tersebut berkembang banyak masyarakat juga yang meminta untuk dilaksanakannya kegiatan bakti sosial ini, roadshow kesehatan primer 100 tempat ini kan, melewati BSM ya, organisasi kemasyarakatan. Nah, dari BSM bekerjasama dengan Yayasan Rumah Lukaku Indonesia melaksanakan kegiatan ini. Dan kebetulan di akhir tahun ini yang banyak meminta kegiatan dilaksanakannya sunatan massal itu di Girian Bawah. Jadi langsung eksekusi.
Ini kegiatan sesuai Ketua Panitia melaporkan kepada kami sebagai pengurus pusat, itu hanya durasi berapa? 5 harian ya. 5 hari dilaporkan ke pusat, terus langsung eksekusi. Ayo kita turun bersama di situ, bantu. Begitu kira-kira. Bagaimana Nurse melihat tingkat kesadaran masyarakat Sulawesi Utara, khususnya Kota Bitung, terhadap pentingnya layanan kesehatan saat ini? Kalau saya melihat kesadaran masyarakat, kita lihat bersama ya di dalam kegiatan ini ya, kami berterima kasih sekali kepada BSM juga telah menghimpun anak-anak ya dalam masyarakat ini yang datang melaksanakan kegiatan sunatan massal. Di sini kita lihat kesadarannya masyarakat ini sudah meningkat terkait mungkin saat ini pemerintah lagi gencar-gencarnya melaksanakan program. Untuk kita lihat bersama-sama di media sosial ataupun di berita televisi, pemerintah sementara menggelontorkan anggaran yang cukup besar ya untuk program-program kemasyarakatan yang ke primer ya. Kami sebagai yayasan, kami juga harus membantu program-program pemerintah tersebut. Dan dengan adanya kegiatan ini, masyarakat itu terbantu. Dengan kegiatan seperti ini bersama BSM, masyarakat banyak yang datang. Kegiatan ini kan sebenarnya kalau dia umum, itu harus membayar sekitar 1 juta sampai 1.500.000 ya untuk sunatan ini. Nah ini kita kan memberikan gratis ya. Kemudian dari BSM juga itu memberikan banyak bingkisan-bingkisan terhadap masyarakat ini. Jadi kan 1,5 juta itu bisa dibeli beras ya, bisa beli beras itu berapa karung itu, karung beras ya, bisa 2 karung setengah ya, itu yang 60 kilo ya, 60 kilo sebanyak 2 tambah setengah kilo lagi, 30 kilo lagi, itu bisa diberikan manfaat itu kepada masyarakat yang melaksanakan kegiatan ini. Ini adalah titik ke-9 dari target 100 tempat. Bagaimana Nurse mengevaluasi ya aktivitas 8 kegiatan yang sebelumnya? Apakah ada kendala atau temuan medis yang menarik di lapangan, Nurse? Jadi bagaimana? Oke, jadi kendala-kendala yang kami dapati di lapangan itu jadi bervariasi ya, banyak. Contohnya di tempat sini lagi ya, di kegiatan di Giren Bawah ini, pada saat kami mau melakukan sunatan, ada anak itu contohnya yang kami periksa, itu ada hernia ya. Kata orang awam itu usus turun. Begitu, usus turun. Jadi kami langsung berkolaborasi dengan dokter bedah. Kami langsung laporkan ke dokter bedah dan kita akan rencanakan akan dioperasi di Rumah Sakit Bitung di Budi Mulia. Jadi ada kasus tadi ya, anak-anak yang hernia ya, itu kita langsung koordinasi dengan spesialis bedah yang ada di Bitung, akan dilakukan penjadwalan operasi di Rumah Sakit Bitung di Budi Mulia ya. Jadi seperti itu. Dan kemudian kendala-kendala yang lain untuk sampai saat ini, kendala-kendala kami ya, karena ini sudah program yang ke-9 ya, kami butuh bahan-bahan ya, bahan-bahan BHP, bahan habis pakai untuk kegiatan-kegiatan sunatan seperti ini, obat-obatan ya, karena kita ada membuka layanan pemeriksaan dan pengobatan umum. Dan kemudian kita butuh support untuk kendaraan, angkutan ya, karena fokus kita ini adalah kegiatannya di perifer, di masyarakat perifer. Kalau di pusat kota gampang ya, masyarakat pusat kota untuk menjangkau layanan seperti ini. Tapi yang di perifer itu agak lumayan sulit. Nah, kami yang turun ke perifer, membantu pemerintah lah. Itulah program yayasan, kita membantu secara apa yang kita bisa. Begitu. Jadi kalau nanti ke depan siapa tahu ada yang ingin menyumbangkan apapun itu ya, bisa mengkontak kami ataupun bisa komen di dalam video ini ya, untuk membantu kegiatan-kegiatan seperti ini. Kami membuka juga permintaan dari teman-teman organisasi masyarakat yang ingin bekerja sama juga dengan kami dalam melaksanakan kegiatan seperti ini ya, itu silakan. Kalau teman-teman mungkin tidak ada SDM tenaga kesehatan ataupun yang lain-lain, itu bisa bekerja sama dengan kami. Seperti yang saat ini, yang seperti BSM. Saya kira itu. Dengan sisa 91 titik lagi ke depan, bagaimana kesiapan tim Rumah Lukaku Indonesia dalam menjaga konsistensi kualitas pelayanan kesehatan selama perjalanan roadshow ini, Nurse? Di sisa 90 titik
Ya, kita kan lakukan ini 100 titik dimulai dari 2025 sampai 2028. Itu 100 titik kita harus capai di semua perifer, di masyarakat perifer yang membutuhkan layanan seperti ini. Nah, ini sudah yang ke-9. Nanti sesuai juga dengan penanggung jawab lapangan ya, Nurse Prayitno, itu sudah mempersiapkan juga SDM kita untuk turun di berbagai titik nanti ke depan untuk kita bisa masuk sampai ke pelosok-pelosok, agar supaya layanan ini bisa digratiskan begitu. Saya kira itu. Oke Nurse, terima kasih. Kita bersama dengan Ibu Vita selaku perwakilan dari provinsi ya Ibu. Apa tanggapan dan harapan Ibu mewakili Provinsi Sulut yang terkait kegiatan Roadshow 100 tempat ini Ibu? Terima kasih untuk kesempatan. Menurut saya roadshow kesehatan primer, pelayanan primer kepada masyarakat ini sangatlah baik dan sangat berguna bagi masyarakat yang menengah ke bawah ya. Karena saya melihat kegiatan ini dari awal pertama sampai saat ini ke-9 yang dilaksanakan di Girian Bawah ini, saya melihat ini sangat berpotensi dan sangat berguna bagi masyarakat. Contohnya seperti ini, sunatan massal. Karena sunatan massal itu setahu saya biayanya mahal. Tapi dengan adanya Yayasan Rumah Lukaku bekerja sama dengan pengurus-pengurus LSM Muslim yang ada di Sulawesi Utara ini, begitu juga dengan gereja-gereja yang sudah pernah kita lakukan pengobatan gratis, dan semoga ini bisa bermanfaat buat masyarakat. Dan harapan saya untuk pemerintah Provinsi Sulawesi Utara bisa memberi atensi bahkan bantuan dalam bentuk apapun, karena selama ini saya dengar dari teman-teman mereka memakai uang gaji mereka untuk kegiatan ini, kegiatan sosial. Jadi saya sangat berharap untuk pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam hal ini dinas terkait, dinas kesehatan, bahkan rumah sakit, marilah kita melihat kegiatan mereka, kegiatan sosial mereka ini sangat menunjang program dari pemerintah, baik dia pemerintah Provinsi Sulut, bahkan juga pemerintah pusat, dalam hal ini Bapak Jenderal Pak Prabowo yang juga adalah presiden kita. Semoga ini harapan-harapan kita semua teman-teman yang ada di Yayasan Rumah Lukaku bisa menjadi hal yang baik, sesuatu yang berguna buat masyarakat Sulawesi Utara dan juga seluruh masyarakat Indonesia. Karena Yayasan Rumah Lukaku ini sudah ada di hampir sekian provinsi Sulawesi Utara. Terima kasih. Terima kasih banyak Bu Vita. Oke, terima kasih sahabat Rumah Lukaku. Itulah tanggapan dari orang-orang hebat yang berada di belakang saya. Jangan lupa follow Yayasan Rumah Lukaku Indonesia, follow IG-nya, YouTube, dan juga yang ada di FB. Terima kasih.